Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febriana dan dengan NRP 50012210078. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis eh, gambar TEM, SEM, dan juga FTIR yang sudah saya kerjakan melalui PPT dalam mata kuliah karakterisasi material. Oke, lanjut aja kita share screen ke PPT-nya. Oke, baik. Eh, oke, jadi untuk tugas karakterisasi material kali ini yaitu saya akan menganalisis data SEM, TEM, dan juga FTIR. Di mana data yang saya ambil itu dari judul jurnal, yaitu Influence of Post-Thermal Treatment on Characteristics of Polycrystalline Hybrid Halide Perovskite Nanoparticle Thin Film, di mana penulis dari jurnal tersebut adalah ada Simeon Amol, Olawasian Adodul, dan juga rekan-rekan lainnya. Ya, kita lanjut aja ke analisis. Yang pertama itu ada eh, analisis data SEM yang didapat pada artikel tersebut. Nah, di sini itu terdapat 4 data SEM, di mana pada gambar A ini merupakan data SEM prepared film, analyte film, di mana itu tuh sebagai apa namanya dasar atau sebagai apa ya acuan gambar SEM sebelum dikenakan apa namanya suhu. Yang B ini merupakan data SEM pada suhu 400 derajat Celcius, dan yang C ini merupakan 500 derajat Celcius, dan yang D ini data SEM setelah dikenakan 600 derajat Celcius. Nah, dari keempat gambar ini menunjukkan morfologi permukaan film pada senyawa CH3, NH3, PbL2, Br. Dan film-film tersebut itu menunjukkan yang A itu permukaan halus, homogen, dan juga tanpa retakan. Semakin suhunya dinaikkan, semakin tinggi itu semakin rapat, gitu, tidak adanya retakan. Nah, grain pada masing-masing gambar ini terlihat lebih terdefinisi dan permukaannya semakin halus pada suhu annealing yang lebih tinggi. Yaitu bisa dilihat bahwa annealing yang setelah di annealing 600 pada suhu 600 derajat Celcius ini lebih halus permukaannya dan juga lebih padat dan rapat, gitu. Nah, peningkatan suhu annealing ini meningkatkan homogenitas dan kelancaran permukaan. Oke, eh, dari gambar ini tidak ada retakan atau catat besar, yang berarti itu indikasi kualitas filmnya itu tinggi, berarti sangat bagus. Oke, permukaan yang lebih halus pada itu mendukung kontrak antar lapisan yang lebih baik dalam sel surya. Nah, selain itu, kualitas permukaannya itu berkontribusi pada peningkatan efisiensi konversi daya atau PCE. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis mengenai data TEM yang dihasilkan pada jurnal tersebut. Nah, sama seperti apa namanya data TEM yang A ini sebelum di-annealing filmnya atau sebagai acuan, yang B ini ketika annealing pada suhu 400 derajat, yang ini pada 500 derajat, yang C dan yang D ini di 600 derajat Celcius. Nah, dalam gambar ini menampilkan nanopartikel perovskit itu berbentuk hampir bulat dan tersebar merata. Oke. Nah, pada gambar ini tidak terjadi aglomerasi atau partikelnya itu tetap terpisah jelas meskipun teranealing.
Nah, ukuran partikel ini meningkat secara progresif dengan kenaikan suhu aneling. Nah, semakin tingginya ini eh, ukuran partikelnya itu semakin agresif ya, semakin banyak, semakin ini ya. Nah, terlihat bahwa ukuran partikel eh, pada gambar A atau Spreading film ini ukurannya itu sekitar 7,2 nanometer. Sedangkan pada suhu suhu annealing di 400 derajat Celcius ini ukuran partikelnya itu di 9,25 nanometer. Pada 500 derajat Celcius ini ukuran partikelnya 10,48 nanometer, dan 600 derajat Celcius ini ukuran partikelnya di 12,52 nanometer. Oke. Nah, pertumbuhan ukuran partikel ini menunjukkan peningkatan kristalisasi, di mana ketiadaan Nah, ketiadaan aglomerasi ini menunjukkan stabilitas nanopartikel akibat gaya sterik dari ligan organik. Nah, data yang ini sejalan dengan hasil XRD yang dapat memperkuat validasi hasil struktural. Oke. Oke, selanjutnya itu mengenai hasil data FTIR pada jurnal tersebut. Nah, dilihat bahwa di sini itu ada grafik antara transmitter dengan wave number. Eh, Pada grafik ini menampilkan spektrum absorbansi dari 500 sampai eh, 4.000 cm per sekon. Nah, di sini dapat dilihat bahwa eh, absorbansinya itu dari 500 sampai 4.000 cm min satu, pangkat minus satu. Nah, terlihat beberapa puncak karakterisasi ikatan kimia itu seperti Ci, CH3NH plus, terus ada COC, ada NH3 plus, ada Cn, dan juga ada OH. Nah, pada grafik A atau pada Aspreving Annealing itu kondisi referensinya untuk perbandingan setelah di annealing merupakan ini kondisi referensi untuk perbandingan setelah di annealing. Nah, di mana puncak seperti CN ini hadir yang mengidentifikasikan kemungkinan kontaminasi atau ikatan yang tidak stabil. Nah, jadi puncak CN ini tuh menandakan ketidakstabilan. Oke, nah sementara pada grafik B atau pada anelit ke 400 pada suhu 400 derajat Celcius itu CN, di mana CN-nya ini hilang sepenuhnya karena terjadinya reaksi atau dekomposisi kimia dan menunjukkan peningkatan keteraturan struktur dan berkurangnya gugus bebas. Oke. Um, Yang C, yang C ini merupakan anelin pada suhu 500 derajat Celcius. Yang C ini intensitas spektrumnya itu semakin menurun, menunjukkan bahwa banyak gugus fungsional itu menguap atau berkurang. Bisa dilihat juga. Dan yang D ini merupakan anelin pada suhu 600 derajat Celcius, di mana reduksi intensitas maksimum pada hampir semua gugus fungsional. Nah, indikasi grafiknya itu menandakan bahwa film ini telah mencapai struktur paling stabil secara kimia. Nah, berarti pengurangnya vibrasi molekuler ini berarti lebih sedikit cacat dan lebih sedikit rekombinasi elektron hole. Oke, oke. Selanjutnya itu mengenai hasil gambar SEM yang telah saya lakukan dengan menggunakan image J, dan juga ada grafik pada gambar SEM-nya yang sudah saya buat menggunakan aplikasi Origin. Nah, di sini merupakan hasil analisis SEM menggunakan image J, di mana eh,
di mana dalam panjang dari diameter dari satu partikel ini di 300 μm. Nah, pada gambar ini menunjukkan struktur permukaan film perovskit CH3, NH3, PbL2, Br yang telah mengalami annealing pada suhu 500 derajat. Oh iya, BTW saya mengambil gambarnya itu pada gambar C, di mana gambar C ini merupakan annealing pada suhu 500 derajat Celcius ya. Eh, Oke, nah, terlihat bahwa permukaan ini terdiri dari butiran atau grain berbentuk poligon besar, poligon yang sudah besar-besar, yang saling menyatu tanpa adanya retakan di sini, saling rapat dan saling menempel atau tidak ada retakan satu sama lain. Setiap apa namanya, setiap butirannya. Nah, grain ini terlihat padat, terhubung rapat, dan menunjukkan struktur kristalin yang membesar akibat pemanasan. Oke, akibat pemanasan di 500 derajat Celcius ini, grain itu terlihat padat dan juga sangat rapat. Nah, skala pada gambar ini menunjukkan setiap grain ini memiliki ukuran dalam rentang puluhan kilometer. Nah, oke. Oke, ini merupakan hasil grafik yang sudah saya analisis dari gambar sen sebelumnya menggunakan aplikasi Origin. Nah, terlihat bahwa grafik atau histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi panjang grain atau butir dari gambar sen. Nah, ini merupakan eh, distribusi frekuensinya dari panjang grain atau butiran. Nah, pada sumbu X ini merupakan panjang butiran dalam dalam satuan miometer, dan sumbu Y ini merupakan jumlah atau frekuensi butiran pada rentang panjang tertentu. Nah, kemudian kurva biru ini yang melengking ini merupakan fit distribusi Gaussian untuk membantu memvisualisasikan penyebaran data. Oke. Nah, dari histogram ini menunjukkan bahwa ukuran rata-rata gerak ini di angka 264,75 di sini meannya miometer, yang menunjukkan bahwa gerak ini berada pada kategori besar dan konsisten dengan efek annealing suhu tinggi, di mana itu terbukti dengan bahwa data yang saya ambil atau yang saya ambil itu pada suhu tinggi juga, yaitu di 500 derajat Celcius sesuai dengan gambar SEM yang saya analisis sebelumnya. Oke. Nah, standar deviasi yang didapat itu sebesar 72,28 mm. Hal ini menunjukkan bahwa penyebarannya itu sangat moderat. Terus ukuran grainnya itu sebagian besar berkumpul pada rentang di 200 sampai 300 mm di sini ya. Eh, eh, Berkumpulnya itu di sini sangat besar, antara 200 sampai 300 mm dengan sedikit grain. Nah, setelah 300 ini, grainnya itu sedikit ya. Di atas 350 mm dan di bawah 150 mm ini grainnya sedikit. Atau butirannya itu sangat sedikit atau kecil gitu. Nah, bentuk histogram ini mendeteksi simetris dengan sedikit scale ke kanan atau positif di sini. Ini agak ke sini karena adanya beberapa grain yang lebih besar dari rata-rata. Oke. Nah, distribusi tersebut menandakan bahwa film ini mengalami pertumbuhan kristalisasi yang berhasil dengan minim cacat dan penggabungan atau quiescence grain yang baik. Oke, baik. Terima kasih eh, presentasi atau penjelasan analisis dari data SAM, TEM, FTIR dengan menganalisis SAM dari aplikasi ImageD menggunakan ImageD dan juga Origin sudah saya lakukan. Oke, karena sudah selesai, saya akhiri eh, penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.